Saya itu hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya itu minimal 5 karung. Sampai-sampai kuburan, ratusan kuburan diubah oleh siapa? Kabid Lupit. Wong Pekalongan, wania aja, wedi aja. Ratusan kuburan diubah, ujung-ujungnya bin Yahya. Setornya berapa? Uang 5 karung setahun sekali. Saya pengalaman ziarah Wali Sembilan. Tidak ada satupun makam Wali Sembilan itu yang sepi. Sudah dikubur sekian ratus tahun. Sunan Ampel, Sunan Giri, Malik Ibrahim, sampai Bonang, Sedayun Derajat, sampai Kalijogo, Demak, Kudus Murio, sampai Gunung Jati, sampai Banten. Masih bisa bangun ekonomi kerakyatan. Ada tidak kuburan Wali Sembilan yang sepi? Semua rame. Tidak ada itu Wali Sembilan, sejarahnya tidak ada. Matamu baik. Kasar ya kasar. Silahkan berpendapat silsilah masa bodoh, saya tidak mau tahu itu. Jadi Maulana Yusuf maupun Maulana Hasanuddin cucu Imam Ali bin Abi Thalib, cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cucu Sayyidah Fatimah Zahra, cucu Sayyidina Imam Abi Bakrin Siddiq. Terserahlah orang mau mengatakan turunan A, turunan B, masa bodoh, bukan urusan kita. Urusan kita bagaimana memajukan ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita mau tergoyang oleh hal-hal yang demikian. Setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan perlu kita waspadai, jangan sampai ahli bait Nabi, para habaib, para ulama kita terpecah belah. Jelas. Itu aja, itu nasihat. Adapun ada yang pendapat begini, masa bodoh, kita tidak mau tahu itu. Sebodoh lah. Dan saya tidak mau mengurusi. Tiap peziarah datang ke para aulia mengucapkan Assalamualaikum ya ahlil qaumil mu'minin. Ada lagi Assalamualaikum ya ahlil kubur. Itu dijawab oleh beliau. Nanti kalau kita berdiri mengucapkan bareng-bareng Salamullah ya sada minar rahman ya rasyakum, beliau ikut. Jangan dikira kita yang baca lalu beliau diam. Tidak. Setelah itu kita baca Al-Fatihah wa Yasin, beliau ikut baca Fatihah dan Yasin. Kalau kita tahlil, beliau pun mengikuti tahlil kita. Kalau kita tawasul kepada beliau, sebab kita kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak cukup itu saja, bahkan besok kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala, di dalam kubur pertama yang ditanyakan adalah bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ditanyakan pertama kali, Arafta Muhammad, dan apakah kenal kamu sama Muhammad? Jadi jangan sembarangan. Kalau ditanya kita mengerti atau kenal dan beriman, pasti bisa menjawab soal kubur. Marrabuka, mesti menjawab Allahu Rabbi. Itu tambah bukti kenal kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh tuntunan, bimbingan dengan melihat sunnah-sunnahnya dan ruhaniyahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat pecinta, bukan sekadar dicintai, tapi orang yang sangat cinta kepada umatnya. Sebelumnya sudah diberi isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum, teman-teman yakti ingsun nekaaken rasulun, utusan seliramu, sakanggu seliramu kabeh,
min anfusikum saking sliramu manusa, bukan jin, bukan malaikat yang diangkat di sini, min anfusikum manusia. Tapi ditafsirkan oleh Ibnul Abbas, ditafdilkan min anfasikum, manusia bukan sembarang manusia, artinya manusia yang sangat terpilih, dan manusia sebelum dilahirkan di bumi ini telah menjadi pelantara atau ditawasuli oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam turun ke bumi, karena beliau dalam memohonkan ampunan kepada Allah, menyebut nama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaifa arafta Muhammadan walam ahluquhu, bagaimana kamu mengerti kepada kekasihku ini, artinya pun Nabi, padahal aku belum menciptakannya. Dijawab oleh Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika engkau menciptakan aku dan memasukkan ruh ke dalam jasadku, aku bangkit hidup, aku melihat di dalam arsy ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak sekali-kali satupun manusia, nama manusia yang engkau jejerkan di sebelah namamu, ini pasti orang yang paling engkau cintai. Dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sodakta ya Adam, benar. Laulahu, seandainya aku ini tidak menciptakannya, aku tidak akan menciptakan kalian, dan aku tidak menciptakan dunia. Ini dalam kalimatul jaiz, jaiznya Allah Subhanahu Wa Taala dengan dasar cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Namanya pun hebat. Tidak ada di dalam Quran panggilan-panggilan yang kepada Rasulullah dengan menggunakan kalimatun nida, seperti ya Muhammad atau ya Ahmad. Tapi yang ada panggilan kebesaran-kebesaran yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Kalau Allah Ta'ala memanggil kepada para anbiya yang terdahulu, memanggilnya dengan namanya belaka, ya Musa wa ya Ibrahim wa ya Isa wa Yakub wa Yusuf dan lain sebagainya. Tapi memanggil baginda Nabi tidak ada kalimah ya Muhammad atau ya Ahmad. Yang ada ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya Mudaththir, ya Muzammil. Kalau saya berpikir yang menciptakan memberikan contoh, yang menciptakan menghormati cintaannya, itu hebat, dan memberi contoh kepada umatnya.
ternyata setelah kita pahami panggilan tersebut mengangkat kewibawaan yang memanggil khususnya. Kalau kepada Rasulullah, Rasulullah sudah lebih-lebih. Umpamanya ada seorang RT yang masih muda atau ustadz yang masih muda, apalagi ustadz tersebut guru anak saya, dan ketika orang tuanya memanggil ustadznya, cukup ustadz sing tiga, untung-untung tidak separuh memanggilnya tat sing tidak. Bagaimana orang tua itu akan bisa memberikan contoh kepada anaknya, menghargai kepada gurunya. Ini yang penting. Tapi coba, walaupun si ustadz ini umurnya lebih muda, tapi sudah menjabat guru, al-asatid, yang mengajar anaknya. Walaupun bapaknya jauh lebih tua umurnya, akan memanggil Pak Ustadz. Kalau itu anaknya, pantasnya nak Ustadz. Ini akan dilihat oleh anaknya. Bapak saya saja lebih tua, menghargai saya punya Ustadz. Anak ini akan berpikir lebih jauh, akan menghargai kepada gurunya karena melihat bapaknya memberikan contoh. Tapi kalau bapaknya sudah ikut-ikutan, jangan salahkan kalau wibawa para pendidik jatuh atau rendah. Itu satu contoh. Kelihatannya sepele. Sama dalam lingkungan desa dan wilayah, kalau kita sudah biasa memanggil lurai primen gue, kebiasaan. Bagaimana masyarakat itu akan berwibawa, lurahnya akan berwibawa, sedangkan lingkup kita sendiri kurang mampu menghargai kepala desanya, paling tidak RT-nya. Panggilan sepele kelihatannya. Tapi kalau kita dilihat umpamanya, orang kampung tuh hebat teman RT ini, padahal RT ini sinom, tapi wong rata-rata ngundane Pak RT, Pak Lurah, jam main-main kon karo wong desa tertentu. Jadi sakwe masyarakatnya hebat ning RT ini. Orang yang mau masuk bikin keruh dan sebagainya mikir 7 kali karena masyarakatnya sangat hormat kepada pimpinannya. Tapi apabila sudah memberikan contoh yang kurang baik, jangan salahkan. Ini panggilan kelihatannya sepele. Dan tidak cukup itu saja, Allah Ta'ala memberikan contoh. Apa diantaranya? Sudah namanya luar biasa, diangkat luar biasa. Orang yang mau ngobrol di depan Rasulullah dengan pengongokan skarpe dewek, latar fa'wa aswatakum fauqa sautin Nabi, dilarang oleh Allah Ta'ala. Aja gemboran kau ngarepe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ngomong sembarangan saja dibatasi oleh Allah Subhanahu. Karena apa? Kewibawaan untuk utusannya, untuk umatnya luar biasa. Bagaimana kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita memanggil Sayyidina Muhammad, baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Muhammad tok adine kawan apa primen? Coba meningkatkan kewibawaan umat yang luar biasa. Aja main-main kon karo umat Kanjeng Nabi, rangka sing ngundang Muhammad tok. Dipikir begitu fanatiknya. Apalagi kalau lihat pengajian seperti sekarang ini,
Kiai ini sing ngomong masyarakatnya anteng luar biasa. Kayak nembe pewarise apa maning Kanjeng Nabi. Ning kiai ini wibawane wis semono. Lah ini hebatnya. Kita tarik ke atas. Ngundang Pak Presiden. Siapa Presiden? Prabowo. Apa berat nyebut Bapak Presiden Prabowo atau Bapak Prabowo? Ini meningkatkan kewibawaan bangsa, kewibawaan pemerintah yang sangat luar biasa. Paling tidak akan diperhitungkan oleh dunia internasional bagaimana Indonesia tidak mudah untuk diacak-acak. Karena apa? Kecintaannya masyarakatnya hanya panggilan Bapak. Enteng ketiganya. Nah, maka dari itu surat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Tapi begitu hebatnya tafsir yang daripada Ibnu Abbas, min anfusikum ditafdilkan kepada Rasulullah, bukan manusia biasa. Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa kal yaquti bainal, kata Abil Mawahib Asy-Syadzili membuat satu syair, Muhammadun basyarun lakal bal huwa kal yaquti bainal hajar. Mengapa kau tidak disebutkan berlian atau tidak disebutkan mirah rubi yang top, ada lagi yang macam-macam. Katanya kalau zaman musim wingi kuwi mirah delima sing dikum bisa banyune abang kabeh. Kowe mbok bener mbok ora nyung ta ora weruh kowe. Semua batu selain batu yakut memerlukan cahaya. Seapik-apiknya berlian tetap butuh cahaya. Lampune mati, dalane sing peteng wis kedip-kedip tok katon putih. Tapi kalau batu yakut tidak. Mengapa kok digandengnya yakut? Karena yakut mempunyai cahaya sendiri, diberi oleh Allah Ta'ala, lama yahtaj ila ghair, tidak memerlukan cahaya yang lain. Di tempat yang gelap terang, ditempatkan yang terang tetap bercahaya yang luar biasa. Dulu yang punya para raja-raja, para ratu-ratu ditempatkan untuk kamarnya atau khusus untuk menulis. Itu karena bercahaya kayak neon cilik. Nah, itu makanya syair itu tepat, Muhammadun basyarun lakal bal huwa kal yaquti bainal hajar. Tapi yang begitu magomnya, tingginya luar biasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat situasi keadaan umatnya itu berat. Untuk baginda Nabi sudah diberi kekuatan tidak. Tapi beratnya itu melihat umat. Di zaman sahabat masih bisa kita lihat bagaimana. Di zaman tabi'in berbeda lagi. Di zaman-zaman yang akan datang mendekati yaumil qiyamah berbeda lagi. Melenturnya mahabbahnya, cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin melentur, semakin melentur. Apa maning cinta tanah air? Ning Kanjeng Nabi demen wis melorot, apa maning cinta ning tanah air. Sampai Kanjeng Nabi dawuh diantaranya apa? Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau kecintaannya yang luar biasa, imannya akan semakin meningkat luar biasa. Tapi kalau kecintaannya melentur merosot, imannya pun ikut merosot. Yang saya khawatirkan dimanfaatkan. Wala yatawfatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya padaku. Diwalik maknane. Lamun kaya niku apan ngancuraken umat Islam khususnya, apan ngancuraken umat beragama pada umumnya, grogoti cintane kepada tokoh agamanya, grogoti cintane kepada nabinya. Kalau sudah melentur luar biasa,
umat Islam khususnya mudah dibentur-benturkan untuk hoax dan lain sebagainya. Mudah dibenturkan, bikin provokasi. Tujuannya apa? Tujuannya umat Islam biar pecah belah. Kira-kira ini panjenengan ridho umat Islam pecah-pecah belah? Jawab yang keras. Itu yang penting. Terpengaruh ini nurut, terpengaruh ini nurut, dan senang. Dunia luar ekonominya sudah maju, pertaniannya sudah maju, pertahanan nasionalnya, perlengkapan persenjataannya maju. Di sini ruwet terus, ayo terus muter. Kapan majunya bangsa ini? Kapan majunya umat Islam ini? Malu mestinya. Izin. Nah ini, itu cara menghancurkan umat Islam dan khususnya umat Islam umumnya umat beragama. Paling mudah kalau ini sudah dibenturkan, ya musibah yang paling terbesar. Yang kedua, bagaimana cara menghancurkan pemerintahan? Grogoti kecintaan kepada bangsa dan tanah airnya. Sebab lamun bangsa ini cinta kepada tanah airnya luar biasa, cintanya kepada bangsa luar biasa. Atau kalau cintanya kepada bangsa luar biasa, pasti cinta kepada tanah airnya sangat luar biasa. Primen ben pecah, benturkan. Ana masalah sedikit, sing oknum Polri angkat, mengko TNI anak oknume angkat, terus bikin begitu. Nanti oknum ustadz dangkat, mengurangi kepercayaan dan kepercayaan. Kalau masyarakat ini, kalau bangsa ini sudah jauh kepercayaannya kepada pemerintahnya, kepercayaannya kepada pertahanan nasional seperti TNI, Polri dan lain sebagainya, tinggal tunggu Allahumma hdina fima hadain. Sampean ridho Indonesia pecah belah? Temenan? Kalau temenan tidak mudah tergoyahkan. Lihat itu laut. Laut orang akan jawab macam-macam. Limbah, pirang-pirang limbah, tapi tidak bisa menggoyahkan air asinnya air laut. Banjir kayak apa? Banjir banyune tawar. Sing menjing laut per detik berapa miliar kubik, tapi tidak mampu menggoyahkan asinnya air. Hebat. Itu contoh yang sepele kelihatannya. Apalagi sekarang, moga-moga pimpinan yang baru, presiden sekarang ini, doakan, jangan kakak kritik, melangkah bedurung kritik. Doakan, beri kekuatan. Allah Ta'ala semoga memberikan kekuatan dan membimbing umat, membimbing bangsa ini untuk Indonesia maju dan Indonesia emas. Amin sing seru. Ini aku aja, maaf saja, kritik mani kritik semaju beli. Nah, inilah repotnya. Kita memikirkan bangsa ini ke depan, anak-anak kita ke depan dalam dunia pendidikan. Melahirkan tokoh intelektual, melahirkan ahli petani, melahirkan tokoh ekonomi, anak-anak didik melahirkan ahli satu IT, elektro, dokter bedah dan lain sebagainya. Bukan melahirkan khilafiyah. Bangsa lain sudah maju luar biasa, nyong-nyongan masih ribut talqin tahlil karo maulud telan kanteng-tenge. Ya, lah ini. Mengko dicus maning percaya, mudah betul percaya dengan yang begitu. Arahnya kemana? Indonesia ben ribut terus, ben aura bisa maju. Itu intinya tujuan. Sadar itu. Maka dengan adanya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita banyak bercermin kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam, perilakunya dan sebagainya, tutur katanya dan sebagainya. Itulah dengan perlunya adalah maulidin Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Dan semoga yang hadir pada malam hari ini, yang tidak hadir diberi oleh Allah taala mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah putra-putrinya, menjadi hamba Allah yang soleh dan bangsa yang maju, loh jinawi, subur makmur, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan fid dunya wa dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.